Saya Putri Maulaya akan menjelaskan tentang operator logika. Operator sendiri merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Operator logika ini sangat penting, sangat berpengaruh, dan sangat diperlukan ketika kita membuat tabel kebenaran. Yang pertama itu ada negasi. Lambangnya sendiri seperti ini. Negasi adalah pernyataan atau proposisi majemuk yang bermakna kebalikan. Contohnya itu misalnya P, ayam berkaki dua, dan nilainya itu true. Jadi negasi P-nya itu ayam tidak berkaki dua, dan nilainya itu false karena bermakna kebalikan. Nah, false berarti negasi P-nya adalah true. Sekarang kita buat contoh tabel kebenarannya. Untuk menentukan panjang tabelnya itu adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah proposisi majemuknya. Kan di sini cuma 1 nih, P. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Jadi panjangnya itu cuma 2 nih. Di bawahnya false. Nah, negasi P-nya itu lihat di sebelahnya. Kebalikan dari true adalah false, dan kebalikan dari false adalah true. Nah, negasi P yang dilihatnya itu di kolom negasi P aja gitu. Jadi negasi dari kolom negasi P yang ini. Kebalikan dari false adalah true, dan kebalikan dari true adalah false. Yang kedua ada konjungsi. Untuk lambangnya sendiri itu berbentuk seperti V terbalik. Konjungsi merupakan proposisi majemuk yang menggunakan operator dan. Hukumnya bernilai benar jika keduanya benar. Selain itu, salah. Contohnya adalah P-nya harimau buas dan Q-nya harimau binatang liar. Cara bacanya itu ya kan, P dan Q harimau buas dan harimau binatang liar. Kita coba membuat tabel kebenarannya. Di contoh kali ini ada 2, P dan Q. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi panjang tabelnya adalah 4. Untuk menentukan di mana true, di mana false gitu kan. Pertama itu kita bagi 2 bagian tabelnya gitu. Kan ada 4. Jadi 2T dan 2F. Itu semakin ke sampingnya itu semakin diperkecil gitu kan. Habis dibagi 2, habis itu dibagi 2 lagi. Jadi kan tinggal 2 tuh. Jadi 1T, 1F. 1T, 1F. Tuh. Nah, P dan Q-nya menurut hukumnya bernilai benar jika keduanya benar. True dan true hasilnya true. Selain keduanya benar, berarti salah. Selanjutnya ada disjungsi. Untuk simbolnya sendiri yaitu berbentuk huruf V. Disjungsi merupakan proposisi majemuk yang menggunakan operator atau. Hukumnya bernilai salah jika keduanya salah. Selain itu benar. Contohnya untuk kata hubungnya di sini menggunakan atau. Harimau buas atau harimau binatang liar. Setelah itu kita mencoba membuat tabel kebenarannya. Panjang tabelnya masih sama nih. Sekarang kita isi P atau Q-nya. Kan hukumnya tuh bernilai salah jika keduanya salah. Kita fokus langsung ke hukumnya. Yang dua-duanya false, langsung false. Selain itu benar katanya kan. Yang lainnya benar. Jadi cara mudah membuat tabel kebenaran itu fokus ke hukumnya. Selanjutnya ada implikasi. Lambangnya itu seperti anak panah. Implikasi merupakan proposisi majemuk yang menggunakan operator jika, maka. Hukumnya bernilai salah jika penyebab benar akibat salah. Selain itu benar. Untuk implikasi ini menentukan yang mana jika dan makanya itu adalah sebelum tanda implikasi adalah jika. Setelah tanda implikasi itu merupakan makanya. Jika P, maka Q nih bacanya. Kita coba membuat tabel kebenarannya. Kita fokus ke hukumnya. Bernilai salah jika penyebab benar akibat salah. Jadi TF, F. Kita langsung fokus nih yang mana TF, langsung kita isi F. TF, F, dan itu cuma 1. Selain itu benar. Selanjutnya ada B implikasi. Lambangnya seperti panah dua arah. Implikasi merupakan proposisi majemuk yang menggunakan operator jika dan hanya jika. Hukumnya bernilai benar jika keduanya sama. Selain itu salah. Jadi
Harimau buas jika dan hanya jika harimau binatang liar. Selanjutnya kita coba membuat di tabel kebenaran. Fokus ke hukumnya. Bernilai benar jika keduanya sama. Sama-sama true atau sama-sama false. Yang ini true, true. Selain itu salah. Contoh soal yang pertama. Negasi A dan negasi B. Pertama kan tentukan panjang tabelnya dulu kan. Panjangnya 4, 2 pangkat 2, 4. Bikin dibagi 2 T2 F2, habis itu dibagi 2 lagi TF TF. Kita apa ya, selesaiin dari yang terkecil dulu gitu. Negasi A dulu, negasi B dulu, habis itu baru yang dalam kurung dulu kan, negasi A dan negasi B, baru dinegasikan yang di luar ini, seperti itu. Pertama kita cari satu-satu kan. Negasi A-nya fokus ke kolom A. Yang pertama itu negasi dari true adalah false. Habis itu false, true, dan true kan. Negasi dari yang ini. Selanjutnya itu negasi dari yang B. Habis itu negasi A dan negasi B. Kita fokusnya ke negasi A dan negasi B yang ini. Terus didankan. Fokus ke hukumnya. Bernilai benar jika keduanya benar. Jadi negasi A dan negasi B ini yang mana dua-duanya benar, yaitu yang ini kan. Jadi ini langsung isi true. Selain itu salah. Setelah itu negasi dari negasi A dan negasi B. Jadi negasi dari yang ini gitu. Contoh selanjutnya ada A implikasi C dan negasi B. Nah, panjang tabelnya beda nih karena proposisi jemuknya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Ini kita isi negasi dari B, dari kolom B. A implikasi C. Jadi kita lihat kolom A dan kolom C. Kita langsung fokus ke hukumnya. Bernilai salah jika penyebab benar dan akibat salah. Jadi TF, F. Kita langsung cari nih yang mana T dan F. Kita cari kan TF. Nah ini T dan F. Jadi kita langsung isi di sini F. TF yang lain adalah ini T, F. Jadi langsung isi F. Fokus ke hukumnya. Nah yang lain kan gak ada nih. Selain itu true. Setelah itu A implikasi C dan negasi B. Jadi A implikasi C didankan dengan negasi B. Jadi ini dan ini, kolom ini dan kolom ini. Kita fokus ke hukumnya. Bernilai benar jika keduanya benar. Jadi kita fokus ke yang mana dua-duanya true. Nah ini kan di sini true, jadi true. Ini nggak ada. Di sini dua-duanya true, dua-duanya true. Jadi sini true dan contoh yang terakhir A, B implikasi negasi C, implikasi B atau C. Jadi kita isi negasi C-nya. A, B implikasi negasi C. Jadi fokusnya itu ke kolom A dan negasi C. Kita fokus ke hukum bernilai benar jika kedua nilainya sama. Jadi di A dan negasi C ini kalau misalnya sama-sama true atau sama-sama false, dia langsung true. B atau C itu kita fokus ke B dan C ini kan, kolom B dan C. Bernilai salah jika keduanya salah, selain itu benar. Jadi langsung fokus ke yang mana dua-duanya false, yaitu yang ini. Di sini false. A, B implikasi negasi C yang ini diimplikasikan dengan ini. Jadi ini sebab, ini akibat. Fokus ke hukumnya. Bernilai salah jika penyebab benar akibat salah. Jadi kalau TF hasilnya F gitu kan. TF F. Kita cari yang TF. Jadi TF nih, TF hasilnya F. TF lagi gak ada, cuman satu. Jadi selain itu true. Saya akan menyampaikan materi tentang ekuivalensi logika.
Definisinya yaitu dua kalimat proposisi dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran dan kesalahan yang sama pada setiap baris substitusi. Sekarang kita akan masuk ke hukum-hukum ekuivalensi. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum ini hanya akan berlaku pada konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Tetapi untuk implikasi, hukum ini tidak berlaku. Yang kedua ada hukum asosiatif, yaitu secara keseluruhan harus sama lambang baru berlaku hukumnya. Sama seperti hukum komutatif, hukum asosiatif hanya berlaku pada konjungsi, disjungsi, dan biimplikasi. Yang ketiga ada hukum distributif, yaitu yang berlaku untuk konjungsi dan disjungsi dan harus berbeda lambang di dalam kurung dan di luar kurungnya. Yang keempat ada hukum identitas, hanya berlaku untuk konjungsi dan disjungsi saja. Kelima ada hukum ikatan. Yang keenam ada hukum negasi. Yang ketujuh ada hukum negasi ganda. Kedelapan ada hukum idempoten. Kesembilan ada hukum De Morgan. Kesepuluh ada hukum absorpsi. Ke-11 ada hukum negasi T atau F. Ke-12 ada hukum implikasi, yaitu penyebab menjadi negasi, akibat tetap, dan lambang menjadi konjungsi. Yang ke-13 ada hukum kontraposisi, yaitu penyebab dan akibatnya dibalik dan diubah menjadi negasi. Dan yang terakhir ada hukum biimplikasi, yaitu dibolak-balik saja. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Buktikan ekuivalensi menggunakan hukum. Yang pertama, negasi P atau Q dan P atau Q ekuivalen dengan P. Di sini kita menggunakan hukum De Morgan yang hasilnya negasi P atau negasi Q dan P atau Q. Selanjutnya kita gunakan hukum negasi ganda dengan hasil P atau negasi Q dan P atau Q. Lalu dilanjutkan dengan hukum distributif, yaitu P atau negasi Q dan Q. Lalu kita lanjut dengan hukum negasi, yaitu P atau F. Selanjutnya dengan hukum identitas, yaitu P. Terbukti. Kita lanjut dengan nomor 2. Negasi Q atau P atau negasi Q dan negasi P ekuivalen dengan negasi P. Yang pertama kita gunakan hukum De Morgan dengan hasil negasi Q dan negasi P atau negasi P dan negasi Q. Lalu kita gunakan hukum negasi ganda dengan hasil Q dan negasi P atau negasi P dan negasi Q. Lalu hukum komutatif, yaitu negasi P dan Q atau negasi P dan Q. Lalu kita gunakan hukum distributif dengan hasil negasi P dan Q atau negasi P. Lalu kita gunakan hukum negasi, yaitu negasi P dan T. Lalu hukum identitas, yaitu negasi P atau terbukti ekuivalen dengan soal. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu P dan negasi P atau Q atau P dan Q ekuivalen dengan P. Pertama kita gunakan hukum De Morgan dengan hasil P dan negasi P dan negasi Q atau P dan Q. Yang kedua kita gunakan hukum negasi ganda, yaitu P dan negasi Q atau P dan Q.
negasi Q atau P dan Q. Lalu kita gunakan hukum idempoten, yaitu P dan negasi Q atau P dan Q. Selanjutnya kita gunakan hukum distributif, yaitu P dan negasi Q atau Q. Lalu kita gunakan hukum negasi, yaitu P dan T. Yang terakhir kita gunakan hukum identitas, yaitu hasilnya P atau terbukti ekuivalen dengan soal. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang hukum ekuivalensi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, converse, inverse, kontraposisi. Di sini saya akan memberikan contoh converse, inverse, kontraposisi, dan penjelasannya. Converse. Converse adalah kebalikan dari implikasi. Misalnya, suatu implikasi memiliki rumus P implikasi Q, maka converse-nya adalah kebalikannya, yaitu Q implikasi P. Contohnya, jika hari ini hujan, maka Andika memakai payung. P-nya hari ini hujan, Q-nya Andika memakai payung. Memakai hukum implikasi karena pada soal implikasi, yaitu jika maka ada penyebab dan akibat. Jika di soal, maka kita membuat P implikasi Q menjadi jika Andika memakai payung, maka hari ini hujan. Untuk converse sendiri, kita hanya membalikkan penyebab dan akibatnya saja, tinggal dibalik. Untuk mengetahuinya, converse sebenarnya mudah saja, tinggal dibalikkan penyebab menjadi akibat, begitupun sebaliknya. Untuk detail lebih lengkapnya dan jelasnya, mari kita ke contoh berikutnya. Contohnya, jika Reisa menjadi penyanyi, maka Reisa sukses. A. Reisa menjadi penyanyi, B-nya Reisa menjadi sukses. Maka rumusnya A implikasi B. Nah, karena kita ingin menggunakan converse, maka dibalikkan menjadi B implikasi A. Menjadi jika Reisa sukses, maka Reisa menjadi penyanyi. Penyebab dan akibatnya tuh diubah atau dibalikkan. Penyebab menjadi akibat, akibat menjadi penyebab. Inverse. Jadi inverse itu adalah logika yang menegasikan sebuah pernyataan implikasi. Kalau inverse membalikkan, ini tinggal ditambah negasinya. Langsung aja ke contohnya. Kalau kamu rajin membaca buku, maka kamu akan jadi anak cerdas. Kamu rajin baca buku, Q-nya kamu akan menjadi anak cerdas. Maka P implikasi Q, tinggal ditambahkan negasinya. Nah, jika sudah ditambahkan negasi, maka kalau kamu tidak rajin baca buku, maka kamu tidak akan jadi anak yang cerdas. Jadi inverse itu tinggal ditambahkan negasi pada penyebab dan akibatnya. Lanjut ke contoh kedua. Jika Pak Fandi adalah pelatih pemain bola, maka anaknya adalah pemain bola. Z. Pak Fandi adalah pelatih pemain bola. K-nya anaknya Pak Fandi pemain bola. Jika ditambahkan negasi, maka artinya bahwa jika Pak Fandi bukan pelatih bola, maka anaknya bukan pemain bola. Tinggal ditambahkan negasinya saja. Untuk menentukan converse sebenarnya mudah saja, tinggal dibalikkan penyebab menjadi akibat, begitupun sebaliknya. Begitupun dengan inverse, tinggal ditambahkan negasinya saja. Nah, cara kita menyelesaikan soal, kita harus kembali ke soal awal tanpa mengambil hasil dari converse terlebih dahulu. Contohnya P implikasi A, converse-nya kan dibalik A implikasi P. Kalau si inverse, kita kembali lagi ke P implikasi A, tinggal ditambahkan negasinya tanpa mengambil soal dari hasil si converse. Memasuki kontraposisi. Kontraposisi adalah gabungan dari converse dan inverse. Converse kan kebalikan, inverse ditambahkan negasi. Nah, jika sudah di converse atau sudah dibalik dan ditambahkan negasi menjadi kontraposisi. Langsung ke contoh soal 1. Jika hari ini cerah, maka Alfa bermain bola. P-nya hari cerah, Q-nya Alfa bermain bola. Menjadi P implikasi Q. Converse-nya menjadi Q implikasi P, inverse-nya menjadi negasi P implikasi Q. Kontraposisinya dibalik,
Q implikasi P, ditambahkan negasinya. Contoh soal 2, jika Ihsan Fandi belajar dengan aplikasi pembelajaran, maka Ihsan Fandi dapat belajar di mana saja. P-nya Ihsan Fandi belajar dengan aplikasi pembelajaran, Q-nya Ihsan Fandi dapat belajar di mana saja. Berarti P implikasi Q kan? Nah, kalau kita mau buat kontraposisi dibalik aja, Q implikasi P dan ditambahkan negasi. Maka artinya Ihsan Fandi tidak dapat belajar di mana saja, maka Ihsan Fandi tidak belajar dengan aplikasi pembelajaran. Nah, cara kita menyelesaikan soal, kita harus kembali ke soal awal tanpa mengambil hasil dari converse terlebih dahulu. Contohnya, P implikasi A, converse-nya kan menjadi A implikasi P, karena udah dibalik. Dan inverse-nya kan kita kembali lagi ke soal awal dan tinggal ditambahkan negasi, menjadi negasi P implikasi A. Nah, di sini kita tidak menegasikan hasil dari converse, tetapi kita kembali ke soal pertama, yaitu itu pula dengan kontraposisi. Kita balikkan soal pertama, kemudian kita negasikan, karena kontraposisi kan gabungan dari inverse dan converse. Jadinya kalau P implikasi A menjadi di A implikasi P, kemudian ditambahkan negasi, jadinya negasi A implikasi P. Itulah yang disebut kontraposisi, gabungan daripada converse dan inverse. Photos of the skies that we. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi argumen tabel kebenaran. Argumen adalah kumpulan dari beberapa fakta atau premis yang disimpulkan dari kesimpulan. Argumen juga merupakan dari hipotesa yang berkesimpulan. Argumen itu terbagi dua, argumen salah dan argumen benar. Argumen juga bisa valid, bisa tidak valid. Argumen benar jika ada kesesuaian kesimpulan dan hipotesa dengan kenyataan. Jika argumen yang valid itu atau argumen benar disebut dengan argumen logis. Nah, argumen logis adalah suatu argumen yang memenuhi kebenaran baik secara formal ataupun secara material. Argumen logis yaitu kesesuaian kesimpulan dengan hipotesa. Nah, hipotesa itu kumpulan beberapa premis atau fakta. Kalau premis, kumpulan beberapa atomik atau majemuk yang berisi fakta. Hipotesa itu berarti kumpulan dari beberapa premis. Premis itu yang ada P1, P2, dan P3. Ada 5 tahapan untuk membuktikan kevalidan sebuah argumen. Yang pertama, hipotesa dan kesimpulan kalimat. Dan yang kedua, buatlah tabel kebenaran. Yang ketiga, carilah baris kritis. Nah, baris kritis itu yaitu baris yang semua hipotesa bernilai benar. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Yang keempat, jika semua baris kritis bernilai benar pada premis kesimpulan, maka argumen tersebut dikatakan valid. Sedangkan jika terdapat satu saja nilai yang salah, maka baris kritis dalam premis kesimpulan, maka argumen itu dikatakan tidak valid. Yang kelima adalah tentukan. Contoh yang pertama yaitu jika hari hujan maka saya memakai jas hujan. Saya tidak memakai jas hujan, hari tidak hujan. Di setiap kesimpulan pasti di akhir dia tidak akan nampak, tapi secara tersirat. Kita akan melihat hipotesa dan kesimpulannya dulu. Nah, yang pertama kita buat P adalah hari hujan. Q, saya memakai jas hujan. Nah, P1-nya yaitu jika hari hujan maka saya memakai jas hujan. Berarti P implikasi Q. P2, saya tidak memakai jas hujan. Berarti negasi Q. Kesimpulannya hari tidak hujan. Berarti negasi P. Di sini kita akan membuat tabel kebenarannya dulu. Setelah sudah kita buat, maka kita akan menentukan baris kritisnya.
Nah, di sini baris kritis yang saya maksud dari tadi yaitu P1 dan P2 itu sama-sama harus bernilai T atau true. Jika keduanya tidak true, berarti dia bukan baris kritis. Setelah kita sudah mendapatkan baris kritis, maka kita melihat kesimpulannya apakah dia T F. Jika T atau true berarti dia valid, kalau jika F berarti dia invalid. Kita akan masuk contoh yang kedua. Jika pintu kereta api ditutup, maka lalu lintas akan berhenti. Jika lalu lintas berhenti, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pintu kereta api ditutup, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Di sini kita akan mencari simbolnya dulu atau hipotesanya dulu, yaitu P sama dengan pintu kereta api ditutup, Q sama dengan lalu lintas akan berhenti, R terjadi kemacetan lalu lintas. P1 yaitu jika pintu kereta api ditutup, maka lalu lintas akan berhenti, berarti P implikasi Q. P2 yaitu jika lalu lintas berhenti, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas, berarti Q implikasi R. P3 yaitu P dan kesimpulannya yaitu R. Setelah itu kita akan membuat tabel kebenaran. Di tabel kebenaran yang di contoh 2 ini kan rumusnya 2 kali 3. 2 kali 3 karena variabelnya ada 3, jadinya 8 tabel. Pada tabel pertama P, T nya 4 kali, F nya 4 kali, dan Q T 2 kali, F 2 kali. Diikuti lagi T 2 kali, F 2 kali sampai melengkapi. R juga T, F, T, F, T, F, T, F. Nah, P implikasi Q, kita lihat P implikasi Q nya T di tabel P dan Q, T, 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 F, F, T, F, F. Kenapa F? Karena hukum dari implikasi bernilai benar jika bernilai salah jika akibatnya benar, akibatnya benar, penyebabnya salah. Dan lagi FT T, FT T, FFT, dan juga pada Q implikasi R, kita lihat juga di QR seperti itu. Dan lalu kita tentukan baris kritisnya yang bernilai T semua yang ada pada baris pertama, dan kita lihat di kesimpulan apakah dia T juga. Jika dia T juga maka valid, jika dia F maka invalid. Di contoh yang ketiga sama seperti contoh yang pertama dan yang kedua, tapi di sini di P1-nya ada implikasi dan konjungsi. Kita buat seperti biasa, lalu kita masukkan pertama P implikasi Q, baru P implikasi Q konjungsi negasi R, dan kita tentukan P1, P2, P3. Setelah kita tentukan lagi baris kritisnya, yaitu 2, 6, 8. Nah, argumen invalid. Kenapa invalid? Karena pada baris ke-6 dan 8, baris kritis 6 dan 8, di kesimpulannya atau di PK-nya itu F, makanya dia invalid. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang strategi pembalikan logika informatika.
Strategi pembalikan atau refutation strategi digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau memberikan nilai salah atau false. Dengan adanya strategi pembalikan, maka akan ada perlawanan atau offside dari kesimpulan yang tidak cocok dengan premis-premis atau tidak konsisten. Saya akan memberikan 3 contoh soal dan saya akan menjelaskan serta membahas bagaimana cara pengerjaan soal tersebut. Langsung saja mari kita lihat contoh soal yang pertama. P1. Jika Mahalini mengadakan konser, maka penonton akan hadir, harga tiket juga tidak terlalu tinggi. P2. Jika Mahalini mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu tinggi. Kesimpulannya, jika demikian Mahalini mengadakan konser, maka penonton akan hadir. Untuk menyelesaikan soal ini, saya menggunakan 4 tahap atau langkah-langkah dalam mengerjakannya. Yaitu langkah yang pertama adalah mengubah ke variabel proposisional terlebih dahulu. A. Mahalini mengadakan konser. B. Penonton akan naik. C. Harga tiket terlalu tinggi. Langkah kedua, kita akan mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. P1. A. Implikasi negasi C. Implikasi B. P2. A. Implikasi negasi C. Kesimpulannya, A. Implikasi B. Langkah ketiga. Setelah mempunyai ekspresi logikanya, selanjutnya kita akan menegasikan kesimpulannya, seperti ini. Selanjutnya, langkah keempat. Langkah yang terakhir, kita akan membuat tabel kebenarannya. Kurang lebih, tabel kebenarannya seperti ini. Pada tabel kebenaran, kita sudah menentukan baris kritisnya, yaitu terletak pada baris kedua, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, argumen di atas valid. Kenapa valid? Karena setelah dinegasikan nilainya tetap bernilai F. Jika setelah dinegasikan terdapat satu saja nilai yang bernilai true, maka nilainya akan langsung invalid. Selanjutnya adalah contoh kedua. P1. Jika harga minyak turun, maka impor minyak naik. P2. Jika pabrik minyak tidak senang, maka harga minyak turun. Kesimpulannya, jika impor minyak naik, maka pabrik minyak senang. Langkah pengerjaan soal kedua sama halnya dengan soal pertama. Langkah pertama, mengubah ke variabel proposisional terlebih dahulu. A. Harga minyak turun. B. Impor minyak naik. C. Pabrik minyak senang. Langkah kedua adalah kita akan mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. P1. P implikasi Q. P2 negasi R implikasi P. Kesimpulannya Q implikasi R. Langkah ketiga, setelah mempunyai ekspresi logikanya, selanjutnya kita akan menegasikan kesimpulannya. Kesimpulannya seperti ini. Langkah keempat, kita akan menentukan tabel kebenarannya. Kurang lebih tabel kebenarannya seperti ini. Jadi baris kritisnya terletak pada baris ke-1, 2, 5, dan 7. Jadi argumen di atas adalah valid. Contoh yang terakhir adalah P1. Jika toko baju ramai, maka pemilik toko baju akan senang. P2. Toko baju tidak ramai. Kesimpulannya, pemilik toko tidak senang. Langkah pertama, mengubah ke variabel proposisional terlebih dahulu. X. Toko baju ramai. Y. Pemilik toko baju senang. Langkah kedua, kita akan mengubah pernyataan menjadi ekspresi logika. P1, X implikasi Y. P2, negasi X. Kesimpulannya, negasi Y. Langkah ketiga,
Setelah mempunyai ekspresi logikanya, selanjutnya kita akan menegasikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya negasi dari negasi Y. Langkah terakhir, kita akan menentukan tabel kebenarannya. Kurang lebih tabel kebenarannya seperti ini. Baris kritisnya terletak di baris ke-3 dan 4. Jadi argumen di atas invalid. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang strategi pembalikan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menentukan validalitas argumen menggunakan metode-metode inferensi logika. Kita ingat kembali, argumen itu apa? Argumen yaitu kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih kalimat premis atau hipotesa dan suatu kalimat kesimpulan. Jadi, secara sederhana, argumen adalah suatu kesimpulan yang ditarik dari hipotesa-hipotesa. Sedangkan inferensi yaitu penarikan kesimpulan yang melibatkan pernyataan tunggal atau majemuk yang saling berelasi atau berhubungan, di mana pernyataan-pernyataan tersebut telah diketahui kebenarannya. Yang berarti inferensi adalah cara untuk menarik kesimpulan tersebut. Sudah ingat bukan apa itu argumen dan apa itu inferensi? Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode inferensi logika atau modus, yaitu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan. Ada 8 modus yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama modus ponen, yang kedua modus tolen, yang ketiga penambahan disjungtif, yang keempat penyederhanaan konjungtif, yang kelima konjungsi, yang keenam silogisme hipotesis, yang ketujuh silogisme disjungtif, dan yang terakhir yaitu dilema. Metode yang pertama adalah modus ponen. Argumen ini memiliki dua premis atau hipotesis. Premis pertama adalah jika maka, yaitu jika P maka Q. Premis kedua adalah P. Premis-premis ini bernilai benar. Contohnya yaitu, jika hari ini hujan, maka Ani memakai payung. Kemudian premis kedua, hari ini hujan, maka kesimpulannya pasti Ani memakai payung. Metode yang kedua adalah modus tolen. Argumen ini memiliki dua premis. Premis yang pertama adalah bersyarat atau pernyataan jika maka. Misalnya bahwa jika P maka Q. Dan premis yang kedua yaitu bukan kasus Q. Dari kedua premis dapat secara logis menyimpulkan bahwa bukan kasus P. Contohnya, jika hari ini hujan, maka Ani pakai payung. Premis kedua, Ani tidak pakai payung. Sudah pasti kesimpulannya hari ini tidak hujan. Yang ketiga yaitu penambahan disjungtif. Penambahan disjungtif adalah argumen yang terdiri dari sebuah hipotesis dan sebuah kesimpulan. Hipotesisnya yaitu P, maka kesimpulannya P atau Q. Penghubung atau bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Sebagai contoh, Ani suka mangga, yang berarti bernilai benar. Kalimat tersebut tetap bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung atau. Yang keempat yaitu penyederhanaan konjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan penghubung dan, kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Kita perhatikan contoh berikut. Budi menguasai bahasa Melayu dan Inggris. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Budi menguasai bahasa Melayu. Atau kita juga bisa menyimpulkan bahwa Budi menguasai bahasa Inggris. Kedua kesimpulan itu benar, karena walaupun kita tidak menyebutkan semua kemampuan bahasa si Budi, tetapi faktanya adalah Budi menguasai bahasa yang kita simpulkan tersebut. Metode kelima yaitu konjungsi. Jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan dan atau konjungsi juga bernilai benar. Contohnya yaitu premis pertama Tony memakai baju, premis kedua Tony memakai celana. Kedua kalimat ini bernilai benar, faktanya karena Tony memakai baju adalah benar dan Tony memakai celana juga benar. Sehingga kita dapat menyimpulkan Tony memakai baju dan celana. Karena faktanya Tony memakai kedua benda tersebut, maka kesimpulan ini juga bernilai benar. Metode yang keenam yaitu silogisme hipotesis. Argumen silogisme hipotesis terdiri dari dua buah hipotesis dan sebuah kesimpulan.
Hipotesis pertama, P maka Q, dan hipotesis kedua, Q maka R. Sedangkan kesimpulannya yaitu P maka R. Jika implikasi P maka Q dan Q maka R keduanya bernilai benar, maka implikasi P maka R bernilai benar pula. Contohnya, jika Andi rajin belajar, maka dia dapat mengerjakan soal ujian. Jika Andi dapat mengerjakan soal ujian, maka dia akan lulus. Sehingga kesimpulannya akan menjadi, jika Andi rajin belajar, maka dia akan lulus. Yang ketujuh, silogisme disjungtif. Pada silogisme disjungtif, hipotesis yang pertama adalah kalimat disjungsi. Sedangkan hipotesis yang kedua adalah negasi dari sebagian proposisi penyusun hipotesis pertama. Kesimpulannya adalah proposisi dari hipotesis pertama yang tidak dinegasikan oleh hipotesis kedua. Prinsipnya yaitu apabila kita dihadapkan di antara dua pilihan yang ditawarkan A atau B, sedangkan kita tidak memilih A, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah memilih B. Adapun metode yang terakhir yaitu dilema. Dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung atau, masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kesimpulan dapat diambil. Contohnya yaitu pada premis 1, nanti malam ibu mengajak saya menonton film di bioskop atau mentraktir saya makan. Pada premis kedua yaitu, jika ibu mengajak saya menonton film di bioskop, maka saya akan senang. Pada premis ketiga, jika ibu mentraktir saya makan di restoran, maka saya akan senang. Maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu, nanti malam saya akan senang. Berikut ini contoh aturan penentuan kesimpulan menggunakan metode inferensi logika. Contoh 1, jika Budi rajin belajar, maka naik kelas. Budi tidak dapat hadiah atau tidak naik kelas. Budi tidak rajin belajar. Kita misalkan P Budi rajin belajar, Q Budi naik kelas, R Budi dapat hadiah. Selanjutnya soal tersebut kita misalkan premis 1 P maka Q, premis kedua negasi Q atau R, premis ketiga negasi R. Maka yang dipertanyakan yaitu kesimpulannya. Di sini saya akan mencoba menjawab menggunakan premis kedua, yaitu negasi Q atau R, dan premis ketiga negasi R. Maka PK1-nya akan menjadi negasi Q. Ini menggunakan metode silogisme disjungtif. Kemudian bisa dijawab menggunakan modus Tholen, yaitu P1 P maka Q, PK1-nya negasi Q, maka akan menjadi negasi P. Contoh yang kedua yaitu, saya lapar. Jika saya lapar, maka saya akan makan. Kesimpulannya, saya makan. Premis itu bisa untuk dibolak-balik. Misalkan, premis satunya yaitu P maka Q, premis keduanya P. Jadi ada premis 1 P maka Q, kita punya premis kedua P. Maka kesimpulannya akan menjadi Q. Metode tersebut menggunakan metode modus ponens. Yang selanjutnya, P maka Q dianggap premis pertama, dan negasi Q dianggap menjadi premis kedua. Maka kembali kita ingat, P maka Q kontraposisi ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jika kita punya premis P maka Q, seolah-olah kita mempunyai negasi Q maka negasi P, karena ekuivalen. Kemudian diketahui kondisinya, kita punya sebab yaitu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Metode ini menggunakan metode modus Tholen. Contoh ketiga yaitu contoh silogisme hipotesis. Silogisme ini sedikit mudah. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Maka kesimpulannya jika P maka R. Contohnya seperti ini, jika hari ini cerah, maka P, maka saya akan mencuci pakaian sebagai Q. Jika saya akan mencuci pakaian sebagai Q, maka saya harus memilih pakaian kotor menjadi R. Maka bisa langsung kita ambil kesimpulannya, yaitu jika hari ini cerah, maka saya harus memilih pakaian kotor. Jika P,
langsung R. Maka hanya materi ini yang hanya saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menentukan validitas suatu argumen menggunakan operasi model. Beberapa langkah atau ketentuan menentukan suatu argumen valid atau invalid menggunakan operasi model. Yang pertama, misalkan PK-nya tuh sebagai false, terus hipotesanya tuh wajib bernilai true. Dan tentukan juga values dari setiap variabelnya. Dan terakhir, tentukan valid atau invalid. Nah, suatu argumen dikatakan valid apabila hipotesa dan kesimpulannya itu bernilai true. Contoh soal, tentukan validitas. Diketahui pada soal pertama, P1 A implikasi B, P2-nya C, dan PK-nya negasi C. Penyelesaian langkah pertama diketahui pada soal PK negasi C. Nah, kita misalkan nilainya ini sebagai F. Otomatis, values dari C ini true atau T. Langkah kedua diketahui pada soal P2 C. Karena hipotesanya itu wajib bernilai true, maka C ekuivalensi dengan T. Values dari C, T. P1A implikasi B ekuivalensi dengan T. Kenapa T? Karena hipotesanya itu wajib bernilai true. Nah, untuk menghasilkan true, di sini kita menggunakan ketentuan implikasi dengan A bernilai T dan B bernilai T. Maka values dari A-nya T dan values dari B-nya T. Langkah ketiga, tentukan argumen ini valid atau invalid. Nah, argumen ini invalid. Kenapa invalid? Karena pemisalan kita terhadap PK-nya itu sebagai F benar, atau bisa dikatakan PK-nya benar-benar bernilai F. Lanjut, contoh soal nomor 2, diketahui P1A implikasi negasi C implikasi B, P2 A implikasi negasi C, dan PK-nya A implikasi B. Penyelesaian langkah pertama, A implikasi B ekuivalensi dengan F. Kenapa F? Karena kita misalkan sebagai F. Nah, untuk menghasilkan F, maka di sini kita menggunakan ketentuan implikasi, di mana T implikasi F akan menghasilkan F. Maka values dari A adalah T dan values dari B adalah F. Maaf, ada sedikit kesalahan penulisan di T implikasi F, harusnya ekuivalensi dengan F. Langkah kedua, hipotesanya itu wajib bernilai T, maka P2A implikasi negasi C ekuivalensi dengan T. Diketahui pada langkah pertama values dari A adalah T, dan untuk menghasilkan ekuivalensi T, maka bisa kita tulis T implikasi T ekuivalensi dengan T, dan otomatis values dari C adalah F. Lanjut, P1A implikasi negasi C implikasi B ekuivalensi dengan T. Nah, karena nilai dari setiap variabel sudah diketahui di langkah sebelumnya, maka bisa kita tulis T implikasi F ekuivalensi dengan T. Dan ternyata T implikasi F tidak ekuivalensi dengan T, atau T implikasi F ekuivalensi F. Jadi, argumen ini valid. Kenapa valid? Karena ternyata pemisalan kita terhadap PK-nya sebagai F itu salah, di mana nilai PK yang sebenarnya adalah true. Lanjut, contoh soal ketiga, diketahui P1A implikasi B, P2C implikasi B, dan PK-nya A atau C implikasi B. Langkah pertama, misalkan PK-nya sebagai F, A atau C implikasi B ekuivalensi dengan F. Nah, dari ketentuan implikasi, untuk menghasilkan F, maka nilai penyebabnya tuh T dan akibatnya tuh F. Nah, karena terdapat banyak kemungkinan A atau C menghasilkan T, maka kita harus tulis semua kemungkinannya. Di sini kita coba menggunakan kemungkinan pertama, yaitu T atau T menghasilkan penyebabnya tuh T, sehingga T implikasi F ekuivalensi dengan F. Maka values dari variabel A T, values dari C T, dan values dari B F. Lanjut, langkah kedua, P2C implikasi B ekuivalensi dengan T. Karena nilai dari hipotesa itu wajib bernilai T. Diketahui pada langkah sebelumnya nilai C adalah T dan nilai B adalah F. Maka T implikasi F ekuivalensi dengan F. Lanjut, P1A implikasi B ekuivalensi dengan T. Karena hipotesanya wajib bernilai T. Diketahui pada langkah sebelumnya nilai A adalah T dan nilai B adalah F. Maka T implikasi F ekuivalensi dengan F. Dan argumen ini dapat dikatakan valid. Kenapa valid? Karena pemisalan kita terhadap PK-nya sebagai F itu salah, di mana nilai PK sebenarnya adalah true, yang dibuktikan pada langkah-langkah sebelumnya. Kesimpulan dalam menentukan validitas menggunakan operasi model yaitu setelah PK-nya dimisalkan sebagai F dan values dari setiap variabelnya menghasilkan hipotesanya ekuivalensi dengan F, maka
argumen itu bisa dikatakan valid. Sebaliknya, apabila values dari setiap variabel setelah kita misalkan PK-nya sebagai F menghasilkan hipotesanya tuh ekuivalensi dengan T, maka argumen itu invalid.